Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Ya, perkenalkan nama Ibu Widayanti Wahyu Lestari. Ibu belajar di UIN Has Jember. Di sini Ibu masih semester 5 dan Ibu program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Sebelum ke materi, kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban, abil islam dina, wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Di sini kita akan belajar tentang gaya. Langsung ya ke materi. Di sini pengertian gaya sendiri adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga, dan gaya ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Dan makin besar gaya, makin besar pula gaya yang diperlukan. Dan satuan gaya dinyatakan dalam Newton atau dengan simbol huruf N. Dan gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Dan gerak adalah perpindahan posisi atau kedudukan suatu benda. Dan bentuk benda adalah gambaran wujud dari suatu benda. Berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam gaya. Berikutnya lanjut ke macam-macam gaya ya. Ini materi selanjutnya ya. Macam-macam gaya sendiri yaitu ada gaya otot dan gaya pegas. Dan gaya otot adalah jenis gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai otot. Manusia punya otot apa enggak? Punya. Contohnya ketika kita mengangkat meja atau mengangkat alat-alat yang berat, pasti kan nanti otot kita kan muncul kan, ya, itu disebut gaya otot. Dan selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas ialah jenis gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Dan di sini disebut juga gaya lenting puli yang terjadi karena adanya sifat keelastisan pada suatu benda. Dan contohnya sendiri ketika seorang pemanah menarik ketapel belakang, maka pada karet ketapel tersebut akan mengikuti arah yang ditarik. Kemudian sesudah karet dipastikan, maka pegas pada karet ketapel akan kembali ke bentuk semula. Tahu orang mana? Kan gini tarik kan ya. Terus saat dilepaskan kan talinya itu kan tetap kembali ke bentuk yang semula. Berikutnya ya udah. Ya. Baik, lanjut ke gaya yang ketiga. Yang tadi kan gaya otot dan gaya pegas. Selanjutnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek sendiri ialah gaya yang muncul karena terjadinya persentuhan langsung pada bentuk benda. Dan gaya gesek merupakan gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Contohnya,
suatu dengan jumlah yang sama dengan jumlah gaya keluar yang sama digerakkan pada dua permukaan, satu di lantai atau keramik dan satunya lagi di lantai yang bentuknya semen. Pasti yang keramik ini lajunya lebih cepat dibandingkan yang di semen. Dan gaya gesek dibagi menjadi dua, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Dan gaya gesek statis merupakan gaya gesek yang terjadi ketika benda itu diam. Dan untuk gaya gesek kinetik, gaya gesek yang terjadi ketika benda bergerak. Jadi kebalikannya dari gaya gesek statis. Contohnya untuk gaya gesek statis yaitu ketika ada sebuah benda yang diletakkan pada bidang miring dan benda tersebut kita tahan dengan tangan, maka benda itu tidak dapat bergerak atau diam karena resultan gaya dari tangan kita sama dengan resultan gaya gesek yang terjadi. Dan untuk contoh gaya gesek kinetik sendiri yaitu mobil yang melaju pada jalan. Baik, itu lanjut ke gaya yang keempat. Yaitu gaya mesin. Gaya mesin. Di sini gaya mesin merupakan jenis gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Dan seiring berkembangnya teknologi, mesin yang dibuat pun semakin canggih. Dan gaya mesin ini sangat membantu dalam kehidupan manusia ataupun aktivitas manusia. Dan contoh dari gaya mesin yaitu kerja mesin motor, mesin diesel, dan masih banyak lagi yang merupakan gaya mesin. Dan yang kelima yaitu gaya gravitasi. Dan gaya gravitasi merupakan jenis gaya tarik bumi terhadap seluruh benda bermassa yang terdapat pada permukaannya. Dan gaya gravitasi bumi ini atau juga disebut juga gaya berat. Dan di sini gaya tarik bumi yang terdapat seluruh benda bermassa yang terdapat pada permukaannya. Dan Anda semua pasti kan tahu ya bahwa dengan adanya gravitasi bumi maka kita bisa berdiri tanpa bermasalah di permukaannya. Dan jika tidak ada gaya gravitasi di bumi, kita akan melayang kayak seperti di luar angkasa. Itu karena tidak ada gravitasi bumi, makanya astronot-astronot tersebut tidak dapat menempel di permukaan bulan atau planet-planet yang lain karena yang terdapat gravitasi bumi merupakan salah satu contoh planetnya yaitu bumi. Dan yang keenam, gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang mampu ditarik magnet disebut juga dengan benda magnetis. Dan contohnya yaitu paku yang menempel pada magnet ataupun benda-benda besi yang lainnya yang menempel pada magnet. Mungkin itu tadi contoh atau macam-macam gaya. Baik, kan tadi kan Ibu sudah menjelaskan materi tentang gaya, pengertian gaya, macam-macam gaya. Selanjutnya Ibu akan bagi kelompok menjadi dua ya, satu kelompok itu ada 3 orang. Nanti Ibu berikan soal, dikerjakan bersama. Kalau sudah nanti bisa dikumpulkan ke Ibu ya. Ya. Yuk. Buat tataan ini, buat tataan. Baik, kan waktunya sudah habis ya. Bisa dikumpulkan ke depan soalnya. Ya, langsung berdoa ya. Bismillah.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itu saja materi yang Ibu berikan. Semoga semuanya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.